Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 27 November 2025. Sungguh sukacita yang luar biasa jikalau kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari ini. Di hari ini kami akan kembali belajar akan kebenaran firman. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil di antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Amin firman Tuhan. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Pembacaan ini masih merupakan kelanjutan dari teks yang sudah kita bahas pada bahan sebelumnya. Dengan konteks umat yang masih sama, yakni yang sedang mengalami penghukuman di Babilonia. Kita juga diingatkan bahwa pembuangan tersebut bukanlah satu-satunya ratapan yang mereka punya pada saat itu. Pasalnya, kota Yerusalem yang menjadi keagungan mereka turut diporak-porandakan. Sedangkan bait Allah yang mereka percayai sebagai satu-satunya tempat bersemayam Allah di bumi juga turut dihancurkan. Bahkan raja terakhir pun ikut diangkut ke pembuangan. Secara psikologis, peristiwa ini tentu menyisakan trauma mendalam bagi bangsa Yehuda. Namun kalau kita baca pada ayat yang 18 sampai ayat yang ke-24, di mana menguraikan bahwa Allah berjanji akan memperbaharui kembali perjanjian dengan umatnya. Mereka akan memperoleh kembali tanah yang telah direbut, akan mempunyai banyak keturunan sebagaimana janji Allah dulu terhadap Abraham. Kita bisa lihat pada Kejadian pasal 12 ayat 1-3 dan pasal 15 ayat 4-6. Pada ayat yang ke-24 bahkan satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, yakni tentang rencana Allah, bahwa apapun yang telah direncanakannya tidak akan dapat digagalkan oleh kondisi kita manusia. Ini adalah pengingat yang menghibur, bahwa rencananya akan selalu berhasil, sekalipun seringkali kita memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif atau tidak mau taat dalam rencana-rencananya atas hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar bahwa sekalipun rencana Allah tidak dapat digagalkan, namun itu tidak seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk terus memberontak kepadanya. Sebagai gerejanya, kita perlu menghidupi hubungan perjanjian seperti yang dicatat dalam ayat 22, yakni
sebuah perjanjian yang menawarkan kita hubungan pribadi dengan Pencipta melalui Kristus Tuhan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur menerima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mengajarkan kami bagaimana Engkau selalu mempunyai rencana yang tak akan pernah gagal. Ketika ketidaktaatan itu ada, Engkau selalu menegur kami bahwa sekalipun kami tidak taat, tapi kalau Engkau punya rencana dalam kehidupan kami, maka rencana-Mu lah yang akan terjadi. Karena itu Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh mengingatkan kami bahwa perlu kami selalu taat, perlu kami selalu mengingat Engkau dalam kehidupan kami. Sepanjang pergumulan hidup kami di hari ini, sepanjang apapun yang kami kerjakan, mari Tuhan Engkau berkati. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur buat segala hal yang kami terima, baik hari ini maupun hari ke depannya Tuhan. Kami akan mensyukuri itu sebagai tanda syukur kami, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita di hari ini. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.